mengaktualisasikan dan merealisasikan ya teman-temannya. Ketika saya direkrut, saya menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada penambah beban keuangan negara gitu ya. Kita mulai dari, kita lihat struktur organisasi. Sudah kita lihat bikin organisasi saja ya. Biasanya ada strukturnya. Nah, karena instansi vertikal, Bawaslu dan KPU itu unik teman-teman. Nggak bisa kita samakan dengan struktur yang ada di Pemda. Struktur organisasi di Pemda, oke? Organisasi kita pasti punya unit kerja. Ketika kita ngomongin organisasi, kita ngomongin visi misinya Bawaslu dan KPU ya. Lalu kita ngomongin jabatan kita. Lalu kita ngomongin uraian tugas kita. Oke. Nah, uraian tugasnya yang sama itu semua PNS di Indonesia yang sama itu uraian tugas yang terakhir. Apa itu uraian tugas yang terakhir? Uraian tugas yang terakhir apa? Melaksanakan perintah atasan. Ya, melaksanakan perintah atasan. Itu dimanapun teman-teman berada, mau di jabatan eselon 2, eselon 1 itu ada ya teman-temannya. Selama teman-teman bukan presiden, cuma presiden yang nggak punya urutan yang terakhir itu. Ya, ketika kita sudah punya uraian tugas, teman-teman sebentar ya saya tutup pintu biar nggak ribut. Nah, teman-teman punya uraian tugas, maka dari uraian tugas ini biasanya kita bisa screening ya teman-temannya. Kewenangan kita ya di sini. Uraian tugas. Uraian tugas pun nggak sama setiap nomenklatur jabatan. Ada yang uraian tugasnya 20, ada yang 10, bahkan ada yang 5 teman-teman. Jadi nggak bisa kita menyamakan tugas kita dengan tugas lainnya, yang lainnya. Kecuali teman-teman itu jafung ya, jabatan fungsional tertentu. Seperti analis kebijakan. Nah, itu sudah jelas ada permenpannya ya tentang apa saja tugasnya gitu. Karena dia adalah satu tim dengan saya, tukang kredit. Jadi pencari angka kredit. Gitu. Nah, biasanya 5. Kita screening tugasnya apa aja sih? Nah, berdasarkan tugas saya, maka kita akan melihat ada masalah apa sih di unit kerja saya. Sehingga berdasarkan uraian tugas ini, saya bisa melakukan intervensi. Gitu. Ini isu atau problem. Kalau orang Arab itu baca P pakai B. Problem. Bukan gosip ya. Kenapa? Karena dia disertai data. Misalnya, Bu, itu loh, berkas-berkas itu numpuk. Apa buktinya? Difoto, ditaruh. Bu, kemarin ada konflik. Apa buktinya? Itu loh Bu, ada berita, taruh. Bu, ada kebijakan baru dari komisioner, dari mana? Dari pemerintah tentang pelaksanaan pilkada serentak. Mana buktinya? Taruh ya teman-temannya. Jadi dia nggak hoax gitu. Kita masukkan di isu atau problem. Lalu kita mulai melihat, oh ya ternyata saya nggak punya masalah ya Bu. Yang punya masalah itu bos saya, bukan saya. Nah, berarti kita akan melihat unit kerja kita itu berbasis non masalah. Jadi ketika kita melihat unit kerja, kita bisa melakukan 2 pendekatan. Yang berbasis masalah artinya apa? Kita akan melakukan kegiatan kuratif gitu teman-temannya. Ada masalah kita sembuhkan, ada sakit disembuhkan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada masalah, berarti kan kita kegiatan-kegiatan promotif gitu ya, preventif. Nah, itu akan kita lakukan. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di unit kerja kita gitu teman-teman. Jadi setelah itu kita mendapatkan ya 1, 2, ya kemarin sih waktu agenda 3 kita sepakat di tim teman-teman 3 saja sih.
Gitu ya, walaupun misalnya Mas Tri, saya itu punya 3 juta masalah, ya nggak apa-apa, dikerucutkan jadi 3 aja. Nggak usah 3 jutanya ditaruh ya. Gitu. Oke, ditaruh 3 saja. Lu kalau saya lihat Bu itu ada USG-USG-an, ya iya. Untuk memprioritisasi ini ya teman-temannya. Jadi buatlah isu yang sesuai dengan kewenangan kita. Jadi jangan bilang Bu, kita ini nggak ada anggaran. Kita ini kurang SDM-nya lah. Kita siapa ngomongin anggaran gitu. Jadi mungkin yang sesuai dengan tugas kita ya, misalnya Bu ini keterlambatan laporan, jadi saya tuh susah ya Bu kalau bikin laporan. Ya udah bisa. Berarti masalah pelaporan, ada problem di pelaporan. Nanti kalimatnya negatif ya, di pelaporan, misalnya seperti itu. Bu, saya ada masalah Bu. Kenapa? Kita itu Bu, sarana prasarana ya. Kita ngelihat data-data itu susah diakses. Aksesibilitas data. Itu. Lalu apalagi masalahnya? Coba masalahnya apa? Paling enak itu nyertain masalah. Coba masalahnya apa? Atau tidak ada yang punya masalah dalam hidup? Masalah saya masih CPNS Bu, belum PNS. Nggak berani ngomong. Apa dong masalahnya? Sudah dikirim ini sama Bu Umaira. Apa masalahnya? Satu aja. Saya butuh satu tambahan. Biasanya masalahnya mengarsipkan data. Nah, itu dia. Makasih Mas Jerry. Panggilannya Ahmad, Jerry atau Adam? Panggilannya Jerry. Oh, Jerry. Bagus ya, itu memang kayak orang luar negeri tuh pakai middle name. Nama saya juga Veronica Nanebaho. Jadi saya panggilannya Hana. Oke, arsip. Masalah arsip ya, pengarsipan yang kurang teratur. Nah, biasanya ada sumber-sumber data itu yang nggak mesti dalam bentuk tabel. Kayak arsip ini kan datanya nggak bisa dalam bentuk tabel ya teman-temannya, pakai foto saja boleh. Akses datanya kita pakai alur saja yang kita desain ya boleh. Pelaporan juga seperti itu kita sampaikannya. Intinya sih kita nggak nyampaikan itu cuma berdasarkan perasaan saya gitu ya. Jadi kayak misalnya Mbak Dika itu sukanya apa sih? Suka atau Mas cari yang lain? Saya takut ini nanti Mbak Dika marah sama saya. Oh ini Mas Haidar. Mas Haidar itu sukanya apa sih? Suka buahnya apa? Suka durian katanya. Tanyain. Oh atau terbalik aja. Ini menghindari kemarahan peserta. Mas Hadi nanya dong sama Mbak Dika. Dika, Bu Hana itu sukanya apa? Buah apa? Buah durian deh kayaknya. Dari mana tahu? Dari wajahnya mirip durian. Jadi itu premis yang tidak berbasis data ya teman-temannya. Kecuali teman-teman pernah ngobrol-ngobrol sama saya, ngelihat saya makan durian gitu ya, intens. Oh ya benar, Hana sukanya durian gitu ya. Oke. Jadi harus berbasis data gitu. Nah, jadi kita lihat, oh ya ternyata saya analisis. Nah, inilah yang teman-teman biasa lihat. Analisisnya pakai USG gitu. Itu yang sederhana, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa pakai analisis yang lebih kompleks, tidak apa-apa ya. Nih kita biasanya cari yang simple-simple saja, karena toh teman-teman itu berdasarkan konsultasi dengan mentor, sudah tahu kira-kira yang paling bermasalah dan mengganggu kinerja teman-teman pada saat melakukan pekerjaan itu apa, itu teman-teman pasti yang paling tahu. Walaupun 6 bulan di situ, tapi paling tidak teman-teman sudah punya gambaran. Gitu ya. Jadi kita ngelihat dari urgensinya apa, seriousness-nya apa, baru growth-nya. Kira-kira growth ini kan kalau dia tidak segera diselesaikan, nanti dampaknya seperti apa ini, gitu ya. Oh, kalau arsip ini Bu tidak diselesaikan, tutup KPU. Wah, itu pasti dia skornya paling tinggi. Jadi biasanya kita scoring ya, scoringnya pakai skala Likert ganjil ya teman-temannya 1 sampai 5. Biasanya seperti itu. Nanti teman-teman bisa akses ya di Google. Jadi kita lihat, ini Bu urgent semua. Misalnya kita bilang urgent, ya ini 5, 5, 5.
Serius enggak? Ya serius Bu, ini masalah serius. Masalahnya kadang ada problem di kantor itu yang mungkin dalam waktu dekat nggak bisa kita selesaikan, tapi dia tetap bisa jalan. Gitu. Misalnya kalau orang keuangan ada terlambat laporan, ya udahlah terlambat. Kadang-kadang itu terjadi dan tahunan ya teman-temannya, karena ya sudahlah kita pala-palain katanya. Apa itu pala-palain Mbak Ria? Bela-belain. Ya bela-belain tuh Mbak Yeni yang tahu ya. Saya sudah lahir di Balikpapan ini. Yang lahir original itu suami saya. Oke teman-teman, ini 555. Oh ya kita lihat, jika ini tidak segera diselesaikan masalah pelaporan, gimana nih? Oke, laporan itu Bu memang masalahnya sudah 60 tahun semenjak KPU lahir, dia udah memang masalah pelaporannya Bu. Mungkin bermasalah tapi tidak separah yang lainnya. Oke, kita skor dia 4 Bu. Akses data juga 4, tapi arsip ini Bu selalu di sama BPK bahkan KPK. Paling sering minta arsip di Bawaslu dan KPU. Karena ini adalah bukti nyata. Sejarahnya Bawaslu atau KPU. Maka dia 5. Kalau bisa ada skor 300 Bu, saya bikin ini 300. Saking berdampaknya. Kenapa? Karena ini menyangkut image-nya KPU, image-nya Bawaslu Bu. Wah, itu sudah mulai dia jual obat ya. Tuh namanya jual obat. Kenapa? Karena dia harus meyakinkan orang lain kalau obat yang dia jual ini bisa menyembuhkan. Gitu. Kamu, saya lagi ngelucu loh, masa kamu gak ketawa? Oke. Kita scoring, maka kita total. Ini totalnya. Maka di sini ada 14. 14, di sini ada 15. Ya udah ketika di ranking otomatis ya teman-temannya, ketika di ranking maka ini nomor 1, ya nomor 2 gitu ya. Apa? Ini Bu desainnya gimana ya? Sebenarnya sih kan tergantung kita karena ini kan ilmu sosial ya, sama seperti backgroundnya teman-teman ilmu sosial. Ilmu sosial itu kekuatan kita di literatur. Gitu. Literatur apa dong Bu kalau masalah ya data kita, analisis kita itu yang diadu sebenarnya seperti itu. Nah berarti kita sudah tahu nih, saya nanti, nah saya kasih warna ungu ini warna kesukaan Ibu Humairah. Nah ini dia, arsip, masalah arsip. Sebentar saya screenshot. Saya kirim dulu ke Bu Humairah ya, biar nanti dikirim ke WA grup kita. Karena saya nggak punya nomor handphone ya, kalau ada yang punya nomor handphone bisa japri saya sebenarnya. Jadi saya kirim screenshotnya ke nomornya teman-teman. Oke, syukron. Atau Bu Humairah sudah syukron. Bu Humairah tolong diteruskan ya ke WA-nya teman-teman. Siap Bu. Maaf Bu. Minta tolong di forward ke WA-G. Teman-teman sudah terima? Jadi itu kendalanya orang yang sering multitasking seperti Bu Humairah ya. Jadi memang teman-teman nggak apa-apa diingatkan beliau ya, karena kerjanya banyak juga. Oke, kita sudah masuk di sini ya teman-teman ya. Maka kita sudah tahu, oh ya permasalahan saya di arsip. Kita clear. Maka saya lihat arsip. Supaya arsip, waduh ini tipis. Supaya arsip di bawah, nah cerita. Di teman-teman cerita, arsipnya masalahnya apa sih? Cerita, masalahnya Bu di SDM-nya Bu. SDM-nya tuh loh Bu, nggak peduli sama arsip. Apalagi tempat penyimpanannya Bu, nggak ada. Lagi arsip itu masalahnya prosesnya Bu, proses bisnisnya, probis ya kita bilang. Probisnya tuh nggak ada Bu, makanya dia acak adut gitu ya teman-temannya. Nah, probis ini macam-macam ya teman-temannya. Probis untuk orang lain yang arsipkan atau kita secara internal gitu ya. Jadi ketika kita ngomong ini kita sudah tahu nih kegiatannya apa, permasalahannya di mana. Oh iya ya, SDM-nya kenapa?
Nah, ini teman-teman mulai kasih deskripsi. Kasih dong deskripsi. Ya, deskripsikan. SDM kami itu Bu jumlahnya sekian-sekian. Nah, terus ada bidangnya sekian-sekian. Kegiatan kami itu seperti ini dan biasanya diarsipkan ini. Ketika ada arsip masuk, teman-teman tuh nggak peduli, ditaruh di atas meja aja sehingga biasanya berkelayan Bu Ai. Nah, berkelayan. Entah Baadu Muntung atau Baadu apa pada tahu. Itu orang Banjar ya teman-teman. So when you become Samarindanis, you will speak Banjaris. Ya. Jadi teman-teman akan menjadi orang Banjar, gitu ya. Apalagi tinggal di Banjarmasin ya. Nah ini ya teman-temannya. Jadi setiap ada permasalahan, jangan dibilang tempatnya tidak ada, tapi teman-teman please give a brief description. Nah, nih. Deskripsi, kasih deskripsi. Karena kekuatan kita ketika kita menyusun aktualisasi itu di deskripsi. The way you talk about your problem. Jadi kita cerita problem kita apa. Jadi kekuatan kita di situ. Dan dari situ juga kita akan bisa melihat solusinya. Maka ketika saya lihat SDM, berarti saya ngomongin orang, user yang memproduce arsip dan orang yang akan mendokumentasikan arsip. Kita ngomongin dua pihak gitu ya teman-temannya. Dan satu pihak lagi orang yang bisa order itu memerintahkan pengarsip dan orang yang produce arsip. Berarti kan kita ngomongin mentor kita atau pimpinan di kantor kita yang punya otorisasi. Oh iya nanti kalau ada arsip kamu kayak gini ya. Nah kan pasti nurut. Tapi kalau Mbak Yeni sama Mbak Ria aja ngomong-ngomongan enak aja, emang lu siapa gitu ya. Kadang-kadang kan gitu ya, karena mungkin Mbak Yeni punya kerjaan, Mbak Ria juga punya kerjaan, jadi sama-sama pusing nih. Ngomongin arsip aja ngapain sih gitu ya. Udah deh lah, lempar gitu aja. Sementara kantor kita itu kan tidak tetap di situ dan itu menjadi problem berikutnya. Kenapa? Karena kita kalau pindah-pindah, potensi kehilangan arsip itu besar teman-teman. Dan itu sangat membahayakan bagi institusi kita. Jadi kita nggak tahu sejarah. Arsip is history. Jadi sejarahnya kita, jejak-jejaknya kita itu ada di arsip semuanya. Oke, kita ngomongin itu. Lalu kita sudah tahu, oh ya ternyata ketika saya deskripsikan, saya sudah tahu nih, cure-nya di mana, yang bisa saya obatin sesuai dengan kewenangan saya dan persetujuan mentor saya. Maka saya bisa dong bikin kegiatan. Nah, maka untuk mengatasi permasalahan SDM, apa dong yang saya lakukan? Saya Bu ingin berkolaborasi Bu, melakukan kerjasama sama perpustakaan, misalnya perpustakaan daerah situ, atau badan arsip di situ, supaya kita tahu, nanti kita dapat coaching mengenai arsip. Berarti kita ada melakukan karya teman-teman ini kok ada yang nempel di bawah. Ya, waktunya habis ya. Siapa itu yang ke toilet? Oh, Trimardiono. Berani sendirian ke toilet? Oh ya sudah. Dan kalau nggak berani dibawa aja jumnya ke toilet, bener. Hati-hati ya di jalan. Saya jadi was-was ini melepas. Ya sudah. Ya. Maka oh ya Bu untuk SDM akhirnya solusinya Bangkom dong. Untuk tempat kita akan mengatur ulang. Misalnya atur ulang itu maksudnya kalau ada kita cari menyisir lagi, menata ulang. Kok atur ulang ya kurang nendang. Jadi itu permasalahan ketika aktualisasi. Kayaknya bahasanya kurang nendang gitu ya. Menata ulang. Apa yang kita lakukan? Menata ulang. Nah, lalu Probis ini apa? Ya udah kita akan menyusun standar pelayanan atau SBUK. Kan prosesnya banyak ya teman-temannya. Nah, kita
ngobrolin lagi. Jadi ketika kita ngomong Bangkom, apa sih Bangkom ini? Bangkom apa sih yang mau dilakukan? Nah, mulai deskripsi lagi dong. Kasih deskripsi lagi. Cerita lagi, berkesahan lagi di sini. Menata ulangnya apa sih? Nah, deskripsi lagi, kesah aja. SOP, SP ini apa? Kasih deskripsi. Pasti dia akan sangat relate dengan deskripsi di sini. Jadi deskripsinya boleh 1 kali saja. Kalau teman-teman mumet ya jelasinnya. Dia pasti akan back and forth ya. Artinya bolak-balik ke masalah, bolak-balik ke solusi. Gitu kan biasanya kita ngasih deskripsi. Nah, teman-teman, setelah kita bisa menyisir, oh ya ternyata ini loh permasalahan saya, ini loh solusinya, kita sudah bisa menguraikan. Ketika saya melaksanakan Bangkom, saya ngomongin masalah nilai aneka. Saya melihat roh aneka di Bangkom itu. Kenapa? Saya melihat Bangkom yang saya laksanakan itu akuntabel. Akuntabelnya dari mana? Saya mencari misalnya narasumber yang sudah benar-benar ahli di bidangnya, yang punya profesi di kearsipan, sehingga kegiatan Bangkom saya itu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Saya ngomongin masalah nasionalisme, saya ngomongin masalah peningkatan kompetensi ASN gitu ya teman-temannya. Jadi teman-teman mulai satu persatu teman-teman uraikan berdasarkan nilai aneka. Karena kita yakin di setiap kegiatan kita itu punya fondasi, punya nilai dasar. Gitu ya teman-temannya. Saya tidak akan menambah-nambah jam pelajarannya Bu ketika ngomongin Bangkom, ngomongin anti korupsi lah. Komitmen mutunya gimana? Karena kita nggak ketemu klasikal, kita memakai media-media online yang ada Bu. Berarti kita komitmen mutu biar efektif efisien Bu. Setelah Bangkom nanti kita adakan on call, siapa tahu ada yang nggak ngerti gitu ya. Masuk komitmen mutunya seperti itu ya teman-teman. Demikian juga di sini kita lihat nilai anekanya. Jadi teman-teman, ketika kita ngomongin Bangkom kan kita ngomongin masalah tahapan. Ketika saya mau ngerjakan nih, ketika saya mau bikin SOP, apa saja sih prosesnya yang terjadi? Oh iya Bu, pertama saya mengidentifikasi SOP aja yang apa yang saya perlukan. 1. Yang kedua, saya mulai membuat desain atau draftnya Bu. Yang ketiga, saya diskusikan Bu. Yang keempat, saya mulai uji coba Bu. Yang kelima, gitu ya, saya mulai sosialisasikan, saya ngomongin ke pemimpin saya. Yang berikutnya saya publikasikan. Jadi ketika saya ngomongin masalah aneka, teman-teman nggak perlu pusing nyarinya. Kenapa? Karena saya melihat ketika saya melakukan tahapan ini, ada nilai anekanya. Ketika saya memberikan deskripsi, ada nilai anekanya. Jadi nilai aneka itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, yang ngawang-ngawang. Cari saja di deskripsi, cari saja di tahapan, masukkan di nilai anekanya teman-teman. Selesai. Gitu. Nah ketika saya lakukan ini, tiga-tiganya sudah saya lakukan selama 30 hari, benar nggak apa yang sudah saya lakukan? Dia akan menyelesaikan masalah arsip. Selesai nggak masalah arsipnya? Yang dulu berhamburan jadi rapi tidak? Gitu. Jadi ya sesimpel itu sih sebenarnya secara umum terkait Latsar ini ya teman-temannya. Apa sih yang mau dicari ketika teman-teman mengikuti, apa sih yang mau dinilai? Yang kami nilai ketika teman-teman mengikuti Latsar ini. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang arsip kah? Tentang arsip kah? Aktualis yang kemarin dibahas ada tentang arsip nggak yang dikumpul ke Bu Mairah? Ada Bu, saya Bu. Oke. Bu, mau tanya terkait tentang rancangan aktualisasi.
Ya Pak. Jerry Bu. Ya, mungkin yang mau saya tanyakan Bu, ini kan berkaitan dengan urusan tugas kita ya Bu ya. Kita tentang jabatan kita. Nah itu kan ada tentang kearsipan pribadi ya Bu. Tapi ketika kita ini kan mau ambil isunya ini kan isu lebih kepada yang sistemik Bu. Dalam artian di dalam lembaga kita ini kan kearsipan secara menyeluruh. Nah itu kan otomatis bersangkut paut dengan urusan tugas teman-teman yang lain, termasuk di SDM, karena saya adalah orang teknik Bu. Nah, apakah boleh saya melakukan aktualisasi seperti ini? Karena nantinya takutnya nanti seperti mengambil aktualisasi seharusnya aktualisasi teman-teman yang lain gitu. Ini tuh. Terima kasih. Iya sih, Mas Ahmad yang pertama sih yang harus dilihat ya. Tapi nanti Mas Ahmad ada coachnya ya, ada mentornya yang akan mengokekan Mas Jerry ya. Jadi teman-teman kadang kita melihatnya juga nggak bisa seperti hitam dan putih seperti itu. Memang penyisiran pertama itu apakah itu benar-benar uraian tugas saya. Gitu. Mas Ahmad, Mas Jerry, nomenklatur jabatannya apa? Saya jabatan pelaksana analis pemilihan umum Bu. Analis? Analis pemilihan umum. Pemilihan umum ya? Iya. Di KPU kah? Di Bawaslu. Analis pemilihan umum. Biasanya proses-proses seperti ini nih butuh ngobrol-ngobrol ya teman-temannya, analis pemilihan umum. Di bawah bidang bagian? Di bawah bidang divisi pengawasan Bu. Oh, di bidang pengawasan. Nah, teman-teman, kita ngomongin masalah inspektorat ya teman-temannya. Ini kan di Bawaslu ya. Bawaslu itu kurang lebih tugasnya itu mungkin ini menurut saya ya. Seperti inspektorat juga ya, dia mengawasi. Namanya juga pengawas ya teman-temannya. Jadi kekuatan mereka itu di data. Biasanya pengawas itu kan dia akan memberi statement tapi based on data. Jadi data itu biasanya identik dengan mekanisme penyimpanan data. Tapi Mas Jerry ngomongnya langsung arsip gitu ya teman-temannya. Dan kita lihat lagi, biasanya kan di bidang-bidang itu kan ada model-model penyimpanan yang dipakai. Kita lihat juga apakah kemudian di Bawaslu itu ada arsiparisnya gitu ya Mas Jerry. Gitu. Kalau nggak ada mungkin ini kesempatannya Mas Jerry. Itu aja sih. Biasanya kita ngelihatnya ke situ dulu pertimbangannya. Karena kan pasti mentor kasih pertimbangan juga Mas Jerry. Kasih pertimbangan yang paling urgent tuh apa sih? Kalau memang masalah database, ya itu kan urusan bidang. Gitu Mas Jerry. Jadi Mas Jerry nggak ngomonginnya masalah arsip. Sehingga orang berpikir ini urusan umum. Nah, nggak seperti itu juga teman-temannya. Kayak misalnya kayak kami di bidang pelatihan dan pengembangan. Kita nggak ngomonginnya masalah arsip, tapi masalah data, gitu ya. Baseline data itu ada di mana? Bukan di umum, tapi di bidang-bidang. Jadi mungkin Mas Jerry itulah yang akan Mas Jerry ngomongin masalah pengelolaan database, gitu. Database itu kan macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin datanya selama ini manual, gitu. Jadi ada surat, kita penyimpanannya itu masih pakai lemari arsip. Tapi kayak misalnya data-data pemilih, aduan-aduan yang masuk gitu kan namanya juga analis pemilihan umum. Analis pemilihan umum apa dong? Biasanya pekerjaannya Mas? Yang dikerjakan Mas Jerry sehari-hari sebagai analis pemilihan umum apa? Biasanya Bu, kalau di saya berdasarkan nota dinas yang sudah saya terima, itu adalah penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan Bu, di bidang pemilihan umum. Dan biasanya saya pengelolaan data hasil pengawasan, terus penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Nah ini kan yang berkaitan dengan tahapan Bu, sedangkan ini kan belum ada tahapan. Jadi mungkin saya lebih kepada pengelolaan data saja. Ya, kalau itu ya udah masuk. Yang namanya analis itu kita tuh dekat sama yang namanya pengelolaan.
teman-temannya. Nganalisa kan, jadi kita based on apa? Based on fakta-fakta yang ada di lapangan, based on pengaduan-pengaduan yang masuk gitu. Jadi menyusun ini kira-kira dugaannya ini bisa diteruskan atau tidak. Kurang lebih seperti itu kali ya Mas Jerry ya. Oke, nggak apa-apa, karena memang urusannya Mas Jerry. Kalau saya ya, tapi saya kira Bu Maira nanti bisa kasih penguatan lagi di Mas Jerry sama mentornya. Kadang-kadang gitu ya teman-temannya, kita sudah mulai baper duluan ya, jangan-jangan kok kesannya arsip ya gitu. Padahal ketika ditanya, oh iya ternyata memang masalahnya masalah pengelolaan data dan itu memang kerjanya Mas Jerry, bukan kerjaan umum. Jadi biasanya di umum itu dia sudah rekodnya itu Mas Jerry, dia sudah ambil bahannya itu dari hasil analisanya Mas Jerry. Berdasarkan bidang pengawasan, nah outputnya bidang pengawasan itulah nanti yang akan diarsipkan oleh yang di umum, yang di sekretariat. Dia output pekerjaan kita yang ada di situ, tapi prosesnya dapurnya yang ada di bidang dan Mas Jerry yang mengerjakan itu salah satunya. Gitu ya. Oke. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Jerry. Ada lagi? Iya Mas Tri. Mas Tri di kantor kah? Oh iya iya. Oke, silakan. Coba cerita dulu Mas Tri. Mas Tri apa jabatannya? Oh, analisa SDM. Di mana di bawah bidang? Oh, kabak umum ya. Ya, ya, ya. Ya, benar-benar ada analisnya ya. Ya, Mas Jerry silakan. Berani tapi ya. Iya, benar. Biasanya memang ada aplikasinya dan ini juga terjadi Mas Tri di tempat kami yang bikin aplikasi SDM-nya itu orang IT-nya, tapi yang ngerjain. Jadi orang SDM itu biasanya bikin need assessment, dia nanti lebih baik seperti ini, nanti dia akan lempar ke IT. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Masalahnya Mas Tri apa? Kepo, mulai kepo. Masalahnya apa? Iya, masalahnya apa? Oh boleh sampai malam juga boleh. Ya. Bagus dong kalau dibikin aplikasinya. Iya, Ekin. Ya, bagus. Ya, dari mentornya ya. 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 Ya, makasih ya Mas Tri.
Ya, jangan dibilang-bilang kepada yang lain karena jadi musuhnya pegawai. Iya, biasanya kita seperti itu ya. Kalau memang kita, kalau setahu saya sih di tempat kami saja ya, di tempat kami itu sudah menerapkan ya seperti Ekin. Kalau di Pemkot Balikpapan tuh dia pakai Ekin, di Bontang juga pakai Ekin ya, di Pemda-Pemdanya. Kita juga pakai itu Mas Tri, dan tahun ini bahkan dianya itu disatukan dengan absen. Jadi tiap kita mau pencet absen, ada penginputan kinerja kita hari ini apa gitu ya teman-temannya. Jadi otomatis dia teman-teman. Jadi di bulanan pun kita harus merekap itu. Jadi cascading ya, SKP-nya apa, yang kita kerjakan untuk memenuhi SKP itu apa. Jadi sudah seperti itu sih kalau di LAN ya. Gitu. Jadi ya bagus sih teman-teman, karena kan dia bisa mengukur kinerja kita secara otomatis. Jadi tunjangan kinerja itu nanti bersesuaian. Jangan dikasih punishment lah. Jadi motivasi ya, kadang pendekatan SDM-nya mungkin juga dirubah ya Mas Tri. Ya nggak apa-apa diapresiasi, kan apresiasi itu apa bentuknya ya, tunjangan kinerjanya full misalnya seperti itu. Tapi kalau dia dipanis ya cukup, misalnya ketika kita terlambat absensi, kita nggak perlu dihujat sih sebenarnya, karena tunjangan kita otomatis berkurang ya teman-temannya, berkurang 30.000, berkurang 70.000 gitu. Jadi ya SDM fungsinya itu, fungsi SDM itu semakin ke sini lebih kepada meningkatkan imun pegawai. Begitu. Misalnya ketika dia terlambat, tidak menginput, kita lebih kepada wondering. Kita bertanya-tanya, kenapa? Ada apa di dia? Kamu kurang happy kah kerja di sini? Gitu. Jadi biasanya kita gitu, ketika kita jadi coach juga gitu sih Mas Tri. Karena kan yang kita hadapi itu human, manusia. Ya teman-teman, sama seperti stakeholdernya KPU dan Bawaslu. Ketika kita ngomongin pilkada, yang kita hadapi manusia. Jadi ketika kita nggak bisa pendekatannya yang represif gitu ya teman-teman. Kecuali kayak buang sampah itu kan represif ya teman-teman kadang-kadang. Kecuali sudah masif, sudah keterlaluan ya Mas Tri. Kayak misalnya di zaman dulu di daerah Karangmumus itu udah dia lihat sampah aja kayak nggak keberatan ya. Dia buang sampah itu kayak nggak keberatan. Nah itu bisa pendekatannya represif Mas Tri. Gitu sih. Jadi pendekatan kekinian itu lebih kepada kita wondering. Kamu nggak nyaman kah? Kerjamu kenapa? Kamu nggak happy kah? Mungkin komputernya yang lelet, mungkin jaringannya dia kesulitan sehingga dia absen, dia pulang dong ke kantor, ke rumahnya. Kita nggak bilang dia malas, kamu mesti yang ngadi-ngadi nih, mau pulang aja pikirannya. Tapi lebih kepada target kinerjanya dia apa sih? Kira-kira dia ngerjain tugasnya enggak? Masalahnya apa sih? Oh ya mungkin anaknya sakit. Pada saat COVID gini kan teman-teman, kita tuh dilarang cuti ya teman-temannya gitu. Oh mungkin rumahnya kebanjiran gitu ya teman-temannya. Jadi lebih kepada ada apa? Jadi fungsi SDM itu lebih kepada gimana caranya biar pegawai saya ini happy gitu ya. Gimana sih dia rasanya tuh kayak, aku kayaknya kalau WFA ini males, pinginnya tuh WFO aja. Nah itu, ketika teman-teman sudah mikirnya, pinginnya WFO, kayaknya nggak bisa sih, saya itu senang banget kerja di kantor. Nah itu berhasil SDM itu, berhasil mengubah mereka secara emosional. Jadi bagus Mas Tri, tapi lebih kepada Mas Tri sebagai analis, bentar saya contek lagi. Analis SDM aparatur, Mas Tri bisa menerapkan ilmu-ilmunya Mas Tri di SDM aparatur, gimana membuat suasana kerja yang happy, sehingga mereka itu nggak terpaksa ketika Mas Tri bikin aplikasi, nggak seperti, ini pasti mau belejetin saya nih, pasti nggak percaya nih sama saya nih. Nah, kadang kan pegawai ada-ada aja yang gitu ya Mas Tri. Gitu. Tapi kita sebagai unit kerja SDM lebih kepada, iya kita ini kesulitan ketika menghitung ekinnya. Mungkin teman-teman tuh ada yang kerja sampai 30 hari 30 malam tanpa istirahat. Kan kita nggak bisa kasih apresiasi, tapi melalui ini kita bisa kasih apresiasi. Kalau teman-teman ada yang misalnya kinerjanya terkesan turun, kita bisa tahu ada apa dengan teman-teman. Jadi lebih kepada itu pendekatannya ya Mas Tri ya. Jadi pendekatannya Bu ini reward and punishment.
Apa ya Mas Tri, bagus tapi itu bagus banget karena Mas Tri sudah menginisiasi di kantornya. Menarik ya teman-temannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini proses diskusi saja ya teman-temannya karena waktunya kita juga nggak banyak ya. Bisa 5 menit lagi. Padahal enggak, setengah jam masih. Oke, kita bahas punya siapa sekarang? Boleh sih satu orang kita bahas ya di dalam kelas. Ada yang mau dibahas punyanya? Saya malu Bu dilihat teman-teman. Paling enak itu yang dibahas sebenarnya karena dapat input ya. Ayo, siapa? Mas. Mbak Dika juga ya terkait masalah. Mbak Dika di mana Mbak Dika? Di nama jabatannya apa? Verifikator keuangan, Bu. Hah? Verifikator? Verifikator keuangan. Oh, verifikator keuangan. Oh, ini juga pengarsipan dokumen di keuangan ya? Ya. Oke. Cerita-cerita dong pengarsipan dokumen di keuangan seperti apa? Siapa tahu bisa dibantu sama Mas Jerry. Nah, ini menarik nih, masalahnya sama nih, pengarsipan. Coba Mbak Dika cerita. Ini pengarsipan juga tapi di keuangan. Coba cerita Mbak Dika. Kalau pekerjaan saya kan menghasilkan banyak lembaran-lembaran output, Bu, seperti SPM atau yang lainnya. Nah, jadi SPM itu sebelum di Gongyu harus dilaporkan dulu ke KPPN. Nah, cuman terkadang kendala di tumpukan SPM yang terlalu banyak. Karena kan pelaporan ke ke KPPN itu kayak sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan. Nah, jadi kadang ada dokumen yang hilang karena ruangnya untuk menyimpan itu nggak ada, Bu. Terus juga terkadang si lembaran SPM yang sudah dicetak atau lembaran output yang lain itu ke apa ya namanya? Keacak gitu, Bu. Jadi kadang ada beberapa orang yang datang ke meja cari bahan terus diacak, jadinya semuanya kepencar sedangkan SPM itu sudah ada urutannya gitu loh. Kenapa, Bu? Nomor SPM-nya ya? Ya, betul. Lebih ke situ sih. Iya, teman-teman. Jadi kalau ngomongin masalah keuangan, biasanya ngomongin masalah yang terkait sama pemeriksaan juga ya teman-temannya. Gitu. Karena biasanya yang diperiksa itu, yang disasar duluan pasti keuangan. Gitu. Iya sih. Dan itu juga tanggung jawabnya bukan di arsiparis, bukan di bagian umum kan. Kalau keuangan kan biasanya malah punya lemari arsip yang besar-besar ya Mbak Dika ya. Jadi ketika kita ngomongin masalah pemeriksaan online, ya tetap aja manualnya di online kan. Tetap yang namanya proses keuangan itu tetap yang bertumpuk-tumpuk itu ya Mbak Dika ya. Ya, betul. Warni. Oke. Menarik juga ya itu teman-temannya. Ini pun menarik. Karena tidak ada yang volunteer. Kita ambil salah satu saja. Kebetulan orangnya ada di sini sudah. Oke teman-teman. Halo? Saya nggak melihat teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat layarnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, yang teman-teman lihat terlalu kecil kah? Sudah pas, Bu. Ya, Terlihat, Bu. terlihat. Mbak Fitri ini SMAT ini apa? Matematika, Bu.
Oh, sarjana. Oh, sarjana matematika. Jurusannya MIPA. Iya Bu, MIPA. Oh, MIPA. Baru tahu. Fakultasnya MIPA Bu, jurusannya Ya. matematika. Oh ya, fakultasnya MIPA, jurusannya Ya. matematika. Oh gitu ya Mbak ya, makasih ya udah dikasih tahu. Macam-macam ya, ini ada yang statistik, matematika, tapi paling banyak SH. Sarjana Haja. Oke teman-teman, ini ada analis BMN. Jadi yang kita senangi itu teman-teman, kalau di Latsar itu jabatannya itu spesifik. Itu yang kami senangi. Beda sama PIM. PIM itu jabatannya mungkin spesifik, tapi dia mengerjakan banyak hal dalam satu unit kerja. Tapi kalau Latsar kan kita ngomongin personel, bukan satu unit ya, tapi siapa yang mengerjakan itu. Ini kayak ini analis BMN. Gitu. Jadi kalau analis BMN jelas yang dikerjakan ya BMN-nya semua. Gitu. Nih lihat, kita lihat masalahnya Mbak Fitri ya, apakah seberat masalah kita juga ya. Jadi ngeliatin masalah orang itu sebenarnya membuat kita lebih nyaman. Karena ternyata yang punya masalah bukan kita, orang pun punya masalah gitu ya. Ini belum dilakukannya penghapusan BMN kondisi rusak berat di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Oh di provinsi ya, jadi dia menjadi headquarter-nya ya Mbak Fitri ini ya, berarti ya. Ya Bu. Secara manajemen ASN, wah ini konsultasi dengan. Jadi dari sini kita bisa lihat. Jadi kadang teman-teman, kekuatan kita ketika kita mengidentifikasi isu itu adalah kepada dampaknya, akibatnya kalau ini tidak diselesaikan. Jadi belum dilakukannya penghapusan BMN kondisi rusak berat. Misalnya mobil, dia rusak berat. Contohnya apa aja Mbak Fitri yang rusak berat selain pegawainya? Kebanyakan tuh ini sih Bu, kayak PC, laptop, terus notebook, printer yang kayak gitu-gitu sih Bu, sama kursi. Rusak berat. Kalau rusak berat biasanya dibuang aja. Kenapa Bu? Kalau rusak berat berarti dibuang. Biasanya kalau udah rusak berat itu kan kita laporkan ke Bawaslu RI untuk itu Bu, permohonan penghapusan. Nah nanti setelah mendapat izin dari Bawaslu RI, kita hubungi KPKNL untuk dilakukan proses pelelangan itu Bu. Nanti hasil dari pelelangan itu kita laporkan kembali ke Bawaslu RI untuk dihapuskan di aplikasinya Bu. Jadi nggak memberatkan nilai aset kita, karena kan kalau barang rusak berat itu kan masih terhitung ke dalam nilai aset. Nah, jadinya kan nilai asetnya ini banyak. Kemudian kalau misalkan sedangkan barang itu sudah tidak bisa digunakan lagi gitu Bu. Jadi kalau sudah rusak berat ya dilakukan penghapusan agar tidak membebani nilai aset kantor gitu Bu. Karena aset berat kenapa? Kenapa Bu? Kalau nilai asetnya berat gitu kenapa? Kan jadinya nilai asetnya nih kelihatan banyak gitu Bu. Misalkan jadi lebih besar, tapi padahal barang itu sudah tidak bisa digunakan. Nanti berpengaruh pada proses pengadaan Bu. Jadi pada saat ingin melakukan pengadaan kan dilihat tuh di sini laptopnya masih ada sekian gitu. Jadinya nggak bisa melakukan pengadaan yang lebih banyak gitu Bu, atau dengan barang yang baru gitu Bu. Kalau setahu saya sih Bu. Kalau dia pakai alat yang sudah rusak, kinerjanya gimana? Nah, kalau udah pakai alat yang sudah rusak itu kan kadang staf itu kan suka mengeluhkan gitu kan Bu, terhambat pekerjaannya karena misal printernya ceket atau printernya tuh bergaris hasilnya, terus kalau komputer tuh biasanya lemot kayak gitu-gitu loh Bu. Masalahnya. Makasih. Nyaman lo kalau bekas sahaja. Kalau cerita-cerita enak kan? Teman-teman dapat nggak anekanya dari ceritanya Mbak Fitri? Dapat ya? Tuh, karena apa? Karena teman-teman deskripsikan. Jadi ketika kita nyari nilai aneka, cerita saja, kasih deskripsi. Dari situ teman-teman bisa nyomot nilai anekanya. Itu nambu teman-teman kerjanya jadi nggak efektif, nggak efisien karena dikit-dikit hang. Printernya ngadat. Jelas gitu ya teman-temannya.
Ini juga keuangan negara gitu ya. Membebani mekanisme kerjanya Mbak Fitri juga ya. Karena jadi ya intinya ya teman-teman bisa lihat lah ya nilai anekanya dari hasil ngobrol-ngobrolnya Mbak Fitri gitu. Dan BMN ini rentan ya teman-temannya sama yang namanya korupsi gitu ya, anti korupsi lah ya gitu ya Mbak, penyelewengan ya Mbak Fitri ya. Karena ketika kita salah input, salah menghitung, nah itu kan bahaya gitu. Dekat juga sama yang namanya akuntabilitas. Jadi teman-teman dari hasil deskripsinya teman-teman bisa ngambil ya anekanya. Dan hasil tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Ini juga, nih belum dilakukannya rekap pemeliharaan unit pemeliharaan unit BMN di Bawaslu. Nah ini apa Mbak Fitri? Cerita lagi dong. Nah, jadi tuh Bu, kalau di kantor saya tuh belum dilakukannya rekapitulasi pemeliharaan. Jadi kalau servis tuh ya udah diservis aja tanpa adanya kontrol sudah dilakukan servis apa aja Bu. Nah kalau misalkan nggak ada kontrol berupa rekapitulasi pemeliharaan ini, otomatis kan misal barang A ini sudah dilakukan servis di bulan 1. Nah pada saat di bulan 2 diajukan lagi, kalau misalkan nggak ada kontrol kan berarti loss aja gitu Bu pemeliharaannya. Nah kalau itu kan jadinya anggaran tuh keluarnya cuma di situ-situ aja gitu Bu. Jadi kalau misalkan ada kontrol ini, ada kontrol aja sih Bu. Jadi biar anggarannya tuh tertib. Gitu. Terima kasih ya Mbak Fitri. Teman-teman bisa lihat kan, berarti itu tadi saya ketik ya sempat ya rekam medis. Jadi lebih kepada rekam medis masing-masing barang. Jadi barang kan banyak ya Mbak Fitri ya. Jadi kalau misalnya pemeliharaannya itu berulang-ulang kan temuan juga ya teman-temannya. Ini kok mobilnya kemarin sudah diservis lagi mobil yang sama, kan dicurigai teman-teman. Jadi dia rentan sekali sama pemborosan anggaran. Jadi rekam medis yang diperlukan oleh Mbak Fitri. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat juga nilai anekanya berdasarkan cerita Mbak Fitri ya di kasus yang kedua. Nah, kegiatan yang ketiga ini labeling untuk. Jadi biasanya kita bikin barcode. Jadi masalah yang dihadapi Mbak Fitri itu terintegrasi ya teman-temannya. Jadi mulai dari database-nya dan kira-kira bagaimana nih BMN. Tapi memang ada sih kurang satu lagi Mbak Fitri. Kurang satunya tentang siapa yang memakai BMN itu. Jadi Mbak Fitri memperbaiki secara internal dan secara eksternal. Mbak Fitri lihat dong, usernya Mbak Fitri ini siapa? Kira-kira dia aware nggak sama barang-barang yang diberikan kepada dia gitu ya. Apakah dia paham kalau barang-barang itu harus dipelihara gitu, dipelihara. Biasanya kita juga mengedukasi teman-teman kita. Jadi secara internal Mbak Fitri memperbaiki sistem yang ada di tempatnya Mbak Fitri ya, mulai dari database-nya, pemeliharaannya gitu. Database-nya kan menyisir lagi jadinya. Menyisir lagi kira-kira barang yang sudah hampir kadaluarsa atau yang sudah kadaluarsa sama yang memang bagus gitu. Dan aduan teman-teman di kantor itu sangat membantu kita ya Mbak Fitri ya di BMN-nya. Jadi ketika teman-teman diem aja dapat barang rusak, nah itu juga berbahaya. Tiba-tiba kok kinerjanya buruk, kok dianya ini buruk ya. Masuk ke kinerja yang ada di Mastri, sebenarnya seperti itu. Jadi semua yang ada di bagian umum itu sebenarnya supporting unit ya teman-temannya. Jadi BMN itu kadang juga berdampak sama kinerja yang diinventarisir oleh Mastri. Karena pegawai kan nggak nyaman ya kerjanya. Atau absensi, tadi ada yang bahas soal absensi juga ya. Siapa tadi itu? Mbak Yeni kah? Atau Mbak Ria? Jadi tadi saya baca-baca tuh ada yang tentang absensi juga yang teman-teman bahas gitu, rekap absensi. Mbak Dika ya? Mbak Dika ada sedikit bahas soal Iya. Ya, karena itu berdampak sama tunjangannya dia. Betul.
Gitu ya teman-teman. Jadi ternyata kita itu saling terkait. Gitu. Jadi kalau Mbak Fitri tadi kita sudah bisa ngebayangin supaya BMN-nya ini mekanismenya pengelolaan ya kita bilangnya pengelolaan BMN ini baik. Kira-kira aktualisasinya apa? Nah itu sudah terbayang di kita. Sudah kebayang, oh pasti Mbak Fitri nanti sudah kebayang dia pasti bikin kayak rekam medis untuk BMN tertentu, dia mulai. Lalu apalagi mungkin proses kerjanya diperbaiki sama Mbak Fitri. Lalu mungkin dia bikin edukasi untuk teman-temannya. Karena pasti itu terkait sama whole of government. Bagaimana kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan SDM. Bagaimana kemudian Mbak Fitri memperbaiki proses layanan untuk BMN. Gimana akhirnya semua itu mendapatkan hak yang sama untuk BMN, hak pegawai. Gitu. Dia memperbaiki manajemen ASN-nya juga, memperbaiki bagaimana cara kita melihat BMN sebagai orang-orang di luar jabatan BMN gitu ya kan. Kadang kita mikir BMN itu kan kerjanya si A gitu, kerjanya si B. Bukan kerjaan kita pokoknya cuma pakai aja. Itu ya teman-temannya. Jadi kekuatan mendeskripsikan itu merupakan kunci dari mengerjakan aktualisasi. Bisa aja sih. Ada pertanyaan? Mas Mizan. Mas Mizan, ada pertanyaan? Belum, Bu. Tadi itu saya mau ngomong apa? Saya lupa. Oke, kalau Mbak Yeni jabatannya Jabatan analis materi sidang, Bu. oh analis materi sidangnya. Ini data-datanya Mbak Yeni diambil dari laporan-laporan ya, data pelaporan karena di Bawaslu ya. Jadi memang biasanya kalau teman-teman di Bawaslu berdasarkan laporan ya. Iya, Bu. Dan karena ada kadang nomenklatur jabatan yang sama, kadang kita khawatir ya teman-temannya, oh kok aktualisasinya sama. Tapi biasanya kalaupun sama, misalnya sama-sama analis hukum, tapi pasti karena daerahnya berbeda, maka biasanya prosesnya yang terjadi juga beda. Ini Mas Yanuar kan nggak hadir, beliau ini ya analis keuangan. Kalau Mas Tri analis SDM aparatur. Ini menyenangkan karena teman-teman spesifik ya. Kalau Mbak Ria jabatannya apa? Analis hubungan antar lembaga, Bu. Oh, analis hubungan antar lembaga. Biasanya pekerjaannya apa yang sehari-hari selama 6 bulan ini Mbak Ria ngapain? Biasanya itu bikin data partisipasi masyarakat, terus mengumpul dan menyusun ini untuk pendidikan pemilih, Bu. Oh, oke. Kerjasama ya, jadi melakukan kerjasama ya lintas ini ya, lintas sektoral ya. Iya, Bu. Oke. Di KPU Kukar, dekat dong kita. Iya. Kukar itu wilayahnya ya, nah kadang kondisi geografis itu mempengaruhi teman-temannya. Mbak Ria jangan dimarahin. Siapa itu di sampingnya? Kenapa marah-marah? Siapa itu yang di sampingnya? Anak, Bu. Oh, jangan dimarahin. Boleh galak tapi di luar Zoom ya. Kalau di Zoom kan dilihat, jadi pura-pura baik saja sama anak. Masa pura-pura ya? Jangan dipukul. Galak ini biasanya ibu-ibu orang Batak ini. Oke, teman-teman ini kita sambil santai nih, kita ngeliat-ngeliat.
supaya teman-teman adem ayem juga sih. Kadang kan kita khawatir ya karena dikejar waktu, padahal bahan itu sudah ada di dalam pikiran kita. Mas Mizan ini analis materi sidang, berarti sama ya? Materi sidang tadi ada kayaknya sama Mbak. Kadang kondisi geografi sangat juga mempengaruhi ya teman-temannya. Jadi kalau di Palangkaraya itu mungkin kita ngelihatnya ibu kota, padahal dia ada posisi di kota tapi wajahnya pedesaan. Artinya apa? Dulu sih zaman dulu ya kita ada kerjasama dengan Kalimantan Tengah untuk pelatihan. Jadi ada kecamatan yang benar-benar nggak ada sinyalnya ya teman-temannya di Kalimantan Tengah. Jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita ketika kita melakukan misalnya pendataan, kerjasama, gitu. Ketika kita melakukan inovasi di situ, gitu. Mas Mizan, SH. Mas Hadi, mana Mas Hadi? Oh itu Mas Hadi. Siap, Bu. Kalau Mas Hadi apa jabatannya Mas? Pemeriksa laporan transaksi keuangan, Bu. Ini tentang pembayaran penyedia barjas pada pengaduan, pada pengadaan pengaduan. Transaksi verifikasi transaksi ya, jabatannya sangat-sangat spesifik ya teman-temannya. Dan kecenderungannya sudah ada protapnya ya Mas Hadi ya kalau di keuangan. Iya, Bu, ada. Tuh teman-teman. Jadi ada jabatan-jabatan kita yang benar-benar kita hanya di situ saja, nggak bisa gerak gitu ya. Mau ngadain inovasi di mananya gitu. Perubahan di mananya, karena memang ada proses-proses yang nggak bisa, sudah by system ya Mas Hadi ya. Gitu. Tapi kita bisa mengubah orang-orangnya, misalnya kalau terlambat bayar, gimana caranya supaya dia tepat bayar gitu ya, tepat waktu bayarnya. Gitu. Ada pojok pengawasan kah Mas Jerry? Ada Bu, pojok pengawasan Bu. Gunanya buat apa ada pojok pengawasan? Sebenarnya itu untuk ini Bu, tempat semacam kayak literasi kepemiluan. Jadi tempat ini semua pengetahuan tentang kepemiluan tuh di situ. Jadi tempat kita untuk menggait partisipasi pengawas partisipatif Bu dari masyarakat. Biasanya kan kita ngomongnya pojok konsultasi. Kalau pojok konsultasi gunanya buat apa teman-teman? Untuk pojok konsultasi gunanya buat apa? Untuk konsultasi Bu. Untuk konsultasi. Pojok anak. Untuk titip anak mainan. Iya, untuk mainan anak biasanya ya. Untuk pokoknya buat anak-anak lah di situ. Pojok baca untuk Membaca, Bu. Buat membaca Bu. pojok pengawasan. Untuk ngawasin. Jadi kadang nama itu judul sangat mempengaruhi apa isinya, isi yang ada di situ dan isi yang ada di dalam pikiran orang. Jadi ketika kita ngomongin pojok pengawasan, wah jangan-jangan banyak CCTV-nya di situ, gitu ya. Nanti Mas Jerry bisa usulkan itu, karena namanya bidang pengawasan, ada pojok pengawasan gitu ya. Jadi kadang nggak mesti juga ya namanya pojok pengawasan ya. Nanti kita merasa diawasin dong, gitu. Saya kira itu aja sih dari saya ya teman-temannya. Sukses ya mengerjakan ujiannya. Jadi biasanya ujian itu untuk melihat kembali apakah teman-teman itu up to date mengenai aturan. Misalnya ketika kita ngomongin manajemen ASN, kita ngomongin PP-nya PP berapa, kepala dari PP-nya itu apa gitu ya. Misalnya kayak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nanti kita ngomongin mengenai tugas dan fungsi ASN dalam tugas dan fungsi ASN yang ada di undang-undang. Tugas fungsinya apa teman-teman?
Oke. Iya, dapat satu soal. Maksudnya dapat satu yang harus diingat teman-teman sepanjang hidup teman-teman jadi PNS. Gitu. Jadi kita harus tahu. Kita harus tahu, oh ya ternyata itu fungsi saya sebagai ASN. Oh ya ternyata ketika saya jadi ASN saya juga harus aware sama Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 tahun 2009. Gitu. Jadi kadang kita hafal undang-undangnya tanpa menyentuh undang-undang tersebut. Makanya kemarin akhirnya kita adakan tugas supaya teman-teman menyentuh undang-undang itu, menyentuh PP tersebut ya. Jadi kita bisa sharing, oh ya ternyata saya paham. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita bisa close dan persiapan ujiannya. Ujiannya ada berapa soal? Belum tahu? Belum tahu, Bu. Oh enggak Jadi kalau nanya? Nanya. Tanya dong, tanya jawabannya kalau bisa. Ya kan nanya, kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Nanya aja dimarahin. Nanya, saya dapat komputer enggak? Ih, ini ngelunjak jadi PNS kan nanya. Kok udah dimarahin sih? Nanya sama orang BMN-nya aja yang pikirannya futuristik. Nanyanya sampai baper gitu, ya kan nanya. Jangan marah Mbak Fitri kalau ditanya. Kipetku ini kenapa sih jelek banget? Ya kan nggak apa-apa ngomong. Iya jelek, nggak apa-apa. Sabar ya, gitu kita sebagai orang BMN. Kalau ditanya nggak boleh marah ya teman-temannya. Ya udah. Ini UPS-nya ini mati-mati ya. Iya sabar gitu. Kalau PNS-nya marah-marah, kenapa sih ini aplikasinya kok masih rusak? Iya memang masih rusak, nggak apa-apa ya teman-temannya. Jadi kadang kita yang berada di support system itu saking seringnya dapat keluhan, ya memang tugas kita itu untuk nampung keluhan pegawai ya. Orang keuangan, orang di pegawaian, orang di BMN. Memang Tuhan sudah menakdirkan teman-teman itu untuk lebih banyak bersabar. Dan itu yang akan mendewasakan kita ya, dan memberi kita mungkin pengalaman-pengalaman hidup. Kematangan kita itu sebenarnya dari kekuatan kita menerima keluhan ya teman-temannya. Ketika kita dikeluhkan kita kuat enggak, atau kita fight back enggak, atau kita berusaha menjadi lebih baik. Saya kira itu tantangan kita sepanjang kita jadi PNS, dan itu juga masih menjadi pelajaran untuk saya secara pribadi ya teman-temannya. Kadang kan emosi kita itu naik turun, apalagi kalau ada pilkada ya teman-temannya. Jadi kalau nggak ada pilkada mungkin semuanya bisa stabil ya, terutama dari segi emosi. Tapi setelah menjelang pilkada, pas pilkada, dan setelah pilkada itu benar-benar seperti kita tuh seperti diuji, ujian kita, ketahanan kita ada di situ. Ketika kita kerjanya di Bawaslu dan KPU ya teman-temannya. Jadi sukses teman-teman, negara masa depan Indonesia ada di tangan teman-teman. Gitu. Karena teman-teman KPU dan Bawaslu. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga pasti lulus semua ya, saya yakin lulus semua. Kalau teman-teman tanya kenapa Bu ada yang tidak lulus, karena tidak mengerjakan tugas. Kalau teman-teman sudah kerjakan tugas masa nggak lulus, tugasnya bagus-bagus masa nggak lulus, gitu ya teman-temannya. Kenapa ada yang tidak lulus Bu? Karena nggak bikin aktualisasi, ya gimana mau diluluskan, kan gitu. Ya, jadi kerjakan saja yang harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Oke? Oke, sukses semuanya. Katanya Pak Roy tadi apa? Jangan apa? Kalau saya itu pasti bilang siapkan contekan, karena ini open book ya teman-temannya. Contekan itu ya contekan di Google, kan banyak kan pakai layar ya teman-temannya, open source ya. Kan gitu. Jadi kalau open source ya siapkan contekan in quotation. Siapkan amunisi yang banyak ya, kecepatan kita mencari data dan bisa menaruhnya ke dalam tugas kita. Karena kita biasanya uji plagiarisme juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman narik plug dari Google, nggak teman-teman parafrase, ketahuan teman-teman jiplak. Nah itu juga masuk ke dalam penilaian. Jadi kalaupun teman-teman dapat, teman-teman parafrasekan saja. Gitu. Jadi
nggak plek gitu. Artinya teman-teman sudah bisa menginterpretasikan. Itu saja sih pesan dari saya. Itu tips sebenarnya. Berdoa. Siapa yang pimpin? Saya Bu. Silakan Mas Hadi. Iya. Sebelum kita tutup dan kita akhiri momen hari ini, semoga apa yang kita pelajari dan kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, jam berapa ujiannya? Jam berapa ujiannya? Wih, jam berapa ujiannya, woi? Nggak ada yang ingat, ujiannya, Ujiannya hari Rabu, Bu, jam 1. Oh, masih lama. Saya pikir siang ini saya sudah deg-degan. Jadi, Rabu ya? Oke deh. Sukses ya teman-teman ya. Saya leave dulu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas arahannya.